Mutiara Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, kita kembali di program Mutiara Hikmah episode Ibadur Rahman. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menerima nasihat yang disampaikan kepadanya merupakan salah satu di antara ciri khas orang-orang saleh. Karenanya Allah Subhanahu wa taala sangat mencela orang-orang yang tidak mau menerima nasihat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 206, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil itsmi fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, disampaikan kepadanya nasihat, diingatkan kepadanya bahwa yang ia lakukan atau yang ia ucapkan adalah kesalahan. Ittaqillah, bertakwalah engkau kepadanya. Akhadhathul 'izzatu bil itsm, maka kesombongan muncul dari hatinya sehingga menyebabkan ia melakukan dosa, menolak nasihat yang disampaikan. Coba lihat apa yang Allah ancamkan kepada orang-orang yang seperti ini. Allah berfirman, fahasbuhu jahannam, maka cukuplah tempat kembalinya neraka jahannam. Fala bi'sal mihad, dan neraka jahannam merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, janganlah sampai kita menjadi orang sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini. Dinasehati, diingatkan, tapi kemudian ia menolak. Karena ini merupakan salah satu di antara bentuk kesombongan yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para sahabat Rasulullah SAW telah ingatkan tentang hal ini. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata bahwa termasuk di antara dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala seorang dikatakan kepadanya ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, yang kau lakukan salah, yang kau ucapkan salah, dinasehati, ia kemudian mengatakan, urusi dirimu sendiri. Siapa pula engkau? Kenapa engkau memberi nasihat kepadaku? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengingatkan ini agar kita menyadari bahwa menolak nasihat merupakan salah satu di antara dosa besar. Karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga pernah berkata, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati seorang hamba yang ahda ilaina masawi'ana, di mana ia menyampaikan, memberi hadiah kepada kami, mengingatkan kami tentang kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Subhanallah. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan bahwa orang yang mengingatkan kesalahannya adalah orang yang hakikatnya memberi hadiah kepadanya. Rahimallahu mra'an ahda ilaina masawi'ana. Semoga Allah merahmati seorang yang memberi hadiah kepada kami dengan menyampaikan kesalahan-kesalahan kami. Karenanya para sahabat yang lain juga mengatakan bahwa seorang muslim bagaikan cermin untuk muslim yang lainnya, yang ia selalu ingatkan tatkala saudaranya melakukan kesalahan, maka ia ingatkan, ia nasihati. Menerima nasihat merupakan salah satu di antara ciri khas dari ibadur rahman. Karenanya lihatlah para salafus saleh, pendahulu kita yang baik, tatkala mereka diberi nasihat, diingatkan tentang kesalahan yang dilakukan oleh mereka, yang disampaikan oleh mereka, maka mereka segera menerima nasihat tersebut. Lihatlah apa yang telah disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala dari Abdullah bin Wahab rahimahullahu ta'ala. Dia berkata, aku telah mendengar Imam Malik rahimahullah suatu hari ditanya tentang takhlili asabi rijlaini fil wudu. Beliau rahimahullah ditanya tentang hukum menyela-nyela jari-jari kaki di saat mengambil air wudu. Beliau ditanya dalam satu majelis, dan Imam Malik rahimahullah adalah seorang imam besar di kota Madinah, ahli hadis Madinah. Siapa yang tidak kenal dengan beliau, keilmuan beliau, kehebatan beliau? Seorang yang disegani oleh semua kalangan, sampai para penguasa juga sangat segan dengan beliau.
Beliau ditanya tentang hukum menyela-nyela jari, jemari, kaki di saat mengambil air wudu. Maka Imam Malik rahimahullahu ta'ala menjawab, laisa dzalika 'alan nas. Ini merupakan perkara yang tidak dikenal oleh manusia, yakni penduduk Madinah. Artinya ini merupakan perkara yang tidak ada syariatnya. Maka Abdullah bin Wahab mengatakan, tatkala orang-orang sudah mulai meninggalkan Imam Malik dari majelis, sehingga orang-orang tinggal sedikit yang berada di tempat tersebut, maka aku berkata kepada Imam Malik, indana fi dzalika sunnatun. Ya Imam, sesungguhnya dalam perkara ini ada satu hadis, ada satu sunnah yang kami dengar. Maka Imam Malik rahimahullahu ta'ala bertanya, apa itu? Maka kemudian Abdullah bin Wahab menyebutkan riwayat, dia mengatakan haddatsana Al-Lais bin Sa'ad, telah menceritakan kepada kami Imam Al-Lais bin Sa'ad, kemudian menyebutkan sanadnya dari seorang sahabat bernama Mustawrid bin Sa'ad Al-Qurashi radhiyallahu ta'ala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat ini, Nabi SAW pernah aku melihat beliau mengambil air wudu dan aku lihat beliau menyela-nyela jari jemari kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala menjawab, sesungguhnya riwayat yang kau sampaikan sangat baik. Hadis itu adalah hadis hasan, hadis yang bisa diterima. Kemudian Abdullah bin Wahab rahimahullah mengatakan, setelah nasihatku sampaikan ini, maka aku mendengar Imam Malik ditanya oleh orang-orang tentang masalah yang beliau salah waktu itu, maka beliau menjawab sesuai dengan apa yang aku sampaikan. Subhanallah. Ini merupakan contoh nyata dari seorang imam besar, dari seorang salaf, yang tatkala beliau salah diingatkan, maka beliau menerima nasihat tersebut dan kembali kepada kebenaran. Para pemirsa Rasa TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, beginilah seharusnya seorang muslim. Jangan sampai kesombongan hatinya menyebabkan ia menolak kebenaran. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang menolak kebenaran yang disampaikan kepadanya. Tatkala dikatakan kepadanya, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Kesombongan kemudian menariknya untuk melakukan dosa, menolak kebenaran, maka Allah ancam, fahasbuhu jahannam. Tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Fala bi'sal mihad. Dan neraka jahannam merupakan tempat kembali yang sangat buruk. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah SWT selamatkan kita dari neraka jahannam, selamatkan kita dari sifat kesombongan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.